Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 hewan yang dinilai disukai malaikat. Jangan diusir apalagi dibunuh. Namun sebelum saya menjelaskan 10 hewan tersebut, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi tentang amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. 10 hewan yang dinilai disukai malaikat. Jangan diusir apalagi dibunuh. Dalam Islam ada sebagian hewan yang dilindungi, ada juga sebagian hewan yang dianjurkan untuk dibunuh karena menjadi mudorot dan tanda keburukan, dan ada juga beberapa hewan yang disayangi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan hewan hidup berdampingan dan saling ketergantungan. Hal ini pula yang membuat manusia punya rasa sayang terhadap hewan dan memeliharanya. Namun tak sedikit juga manusia yang tidak memuliakan hewan tersebut, bahkan bersikap kasar dan membuat hewan terlantar dan mati, padahal hewan juga sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus disayangi. Bahkan ada beberapa hewan kesayangan malaikat dan hewan tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 hewan yang dinilai disukai oleh para malaikat yang tidak boleh diusir apalagi dibunuh. Yang pertama, kucing. Kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad sekaligus hewan kesayangan para malaikat. Kucing ini hewan yang sangat istimewa, yakni bisa mendengarkan azan. Karena hal ini Nabi Muhammad pun sangat menyukai kucing. Kucing Nabi yang bernama Muiza, ketika kucing tersebut tidur di atas jubahnya padahal Nabi hendak memakai jubah tersebut. Saking sayangnya terhadap kucing, Nabi membiarkan kucing tersebut tidur dan memotong jubahnya agar tidak mengganggu kucing yang sedang tidur. Dan Nabi pun menyuruh untuk menyayangi kucing, dan orang yang menelantarkannya akan mendapatkan siksa neraka. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang ia ikat dan tidak diberinya makan, bahkan tidak diperkenankan memakan binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, semut. Semut adalah hewan yang mempunyai tubuh kecil dan tidak membuat semut hilang keistimewaan di balik tubuhnya yang kecil tersebut. Semut juga termasuk hewan yang disukai malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwa seekor semut pernah menggigit seorang nabi. Kemudian nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi seorang semut dan membakarnya, tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya, apakah hanya seekor semut yang menggigitmu, lantas kamu mau membinasakan satu umat yang selalu bertasbih. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ular. Ular merupakan hewan kesayangan malaikat, walau hewan tersebut paling ditakuti dan berbahaya. Meski hewan ini berbahaya, tapi hewan ini disayangi malaikat karena hewan tersebut adalah hewan yang digunakan Nabi Musa untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Yang keempat, burung hudhud. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan tentang kesetiaannya kepada Nabi. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangannya, dan hewan ini dilarang dibunuh oleh Allah SWT. Larangan tersebut sesuai sabda Rasulullah SAW. Rasulullah melarang membunuh 4 hewan semut: lebah, hudhud, dan syurat. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, laba-laba. Salah satu
Hewan yang melindungi Nabi Muhammad ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba yang menutupi lubang gua. Dengan sarangnya dan Nabi pun selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Yang keenam, ikan paus. Ikan paus adalah hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi Yunus. Ikan paus adalah ikan yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpangi Nabi Yunus kelebihan muatan. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Perintah ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tidak berhasil dalam berdakwah kepada kaumnya. Hewan ini menjadi kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar dan menyadari kelalaiannya dan mohon ampun sama Allah SWT. Yang ketujuh, belalang. Belalang juga termasuk hewan yang disayangi malaikat. Hal ini karena pada Rasulullah mendatangi langit ketujuh guna mendapat perintah dari Allah. Saat itu pula belalang berwarna emas bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Hewan ini bergelantungan di pohon Sidratul Muntaha. Gambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis dari Asma bin Abu Bakar. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha seakan 100 tahun lamanya atau seluas punggung kuda yang sangat cepat di bawah naungan. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi-kendi yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedelapan, unta. Hewan ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah, tapi hewan ini malah dibunuh oleh kaum Syamud. Hal ini mengundang azab bagi kaum tersebut. Mereka dibinasakan tanpa sisa satupun dari kaum mereka. Selain hewan yang disayangi malaikat, unta juga dijamin masuk surga. Hal ini karena unta adalah hewan yang menemani perjalanan Nabi Muhammad hijrah beserta para sahabatnya dan menemani dalam perjalanan dakwahnya. Yang sembilan, kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah dalam perjalanan penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara. Di ubun-ubunnya terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang makan kuda di jalan Allah dengan keimanan dan menyayangi, maka karena sayangnya terhadap kuda tersebut, maka kotoran dan air kencing akan ada pada timbangan kebaikan di hari kiamat. Yang ke-10, keledai. Keledai hewan yang disayangi malaikat karena mukjizatnya. Hidup dan matinya diberikan kepada Allah, seperti yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair sebagai contoh bahwa Allah menghidupkan dan mematikannya dan menciptakan alam semesta. Selain hewan kesayangan malaikat, hewan ini juga dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Kisah tentang keledai dan Nabi Uzair terdapat dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh, dan ia berkata bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini yang telah hancur? Maka Allah mematikan orang tersebut 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Lihatlah pada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah pada tulang belulang keledai itu, pada tatkala telah naik kepadanya bagaimana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah. Dengan mengetahui hal ini, semoga kita bisa saling menjaga dan menyayangi beberapa hewan yang disayangi para malaikat dan istimewa menurut Islam. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan apabila ada salah kata penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.